mengurangi semangat kita untuk bersilaturahim dan baiklah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, pertama kita buka bersama-sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, untuk agar acara kita lebih berkah, kita mendengarkan tilawah yang selalu dibacakan oleh Ustaz Nasrul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun
ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khair. Terima yang sudah disampaikan untuk acara selanjutnya sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah. Sudah Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bapak Ibu pimpinan daerah yang saya hormati, beserta rombongan pimpinan cabang Paku beserta anggotanya yang saya hormati, Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada saya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jalal ada WA dengan saya untuk pertemuan pada hari ini. Terus saya koordinasi dengan ibu-ibu, asal Pak Jalal jangan bikin kecewa. Sudah 2 kali Pak Jalal menggagalkan acara ke Mari. Ibu-ibu sangat kecewa. Makanya saya WA lagi, serius apa enggak? Begitu kan akhirnya Pak Jalal jawab, insya Allah. Beberapa hari yang lalu saya di WA positif. Akhirnya hari ini bisa pertemuan. Alhamdulillah. Programnya hari ini adalah penyampaian hasil daripada Musyrwil Rakorwil yang saya lupa waktu itu mau ikut lupa. Beliau akan menyampaikan hasil Rakorwil pada hari ini, di antaranya salah satunya itu. Nah yang lain-lainnya saya nggak ngerti program beliau apa. Yang jelas beliau ingin hari ini terjadi pertemuan dengan cabang Paku dalam rangka silaturahmi. Kemudian yang kedua juga ceramah agama sedikit. Kemudian yang ketiga hasil Rakorwil yang akan disampaikan oleh Pak Jalal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan membawa berkah dan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama Anda pimpinan cabang Muhammadiyah Paku, cukup padat, singkat, dan berisi. Baiklah, untuk acara selanjutnya yang lama-lama dan singkat waktu, untuk acara ini ceramah sekaligus untuk sosialisasi hasil Rakorwil akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Jalal. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Qala ta'ala bil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah beserta anggota yang saya cintai, pada pimpinan cabang Aisyah Sepaku yang sama-sama kami sayangi, mungkin ada pimpinan ranting beserta rombongan Kokam. Alhamdulillah dikawal Kokam. Baru ini saya seumur-umur ke cabang dikawal. Alhamdulillah ada peningkatan. Mudah-mudahan ini peningkatan organisasi kader yang mulai berjalan. Dan itulah sebetulnya salah satu tugas orang tua adalah mempersiapkan kader. Bapak-bapak ini sebentar lagi kan pamit. Artinya apalagi sekarang hampir di setiap hari ada aja pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mudah-mudahan di Sepaku ini tidak seperti daerah-daerah lain yang virus COVID-nya ya agak sedikit lebih parah. Oleh karena itu kita tetap dalam kewaspadaan sebagai usaha syariat kita, berhati-hati mengamankan diri sendiri. Kalau kumpul orang banyak kita pakai masker. Kalau hanya kita aja, tapi kan ada kadang-kadang yang OTG, saya nggak tahu. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut yang setia, pengikut yang istiqomah untuk menjalankan dan memperjuangkan dinul Islam ini ila akhir hayat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya menyampaikan permohonan maaf kepada ibu-ibu PCA Sepaku bahwa ibu-ibu PDA ketuanya sedang mendampingi pelatihan di distrik, sedangkan yang lainnya ada yang sebagian masih dirawat di rumah sakit karena positif. Mudah-mudahan kita doakan cepat penyakitnya diangkat oleh Allah dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kami PDM itu sebetulnya sangat suka sekali untuk berkunjung bersilaturahim. Lebih sering sebetulnya keinginan itu ada, tapi apa boleh buat, saya juga diamanai yang sebetulnya di luar kemampuan saya. Apa itu? Masa saya disuruh ngajar PAI di SMK itu. Jadi latar belakang saya kan bukan pendidikan gitu. Ya karena itu Pak Sujailan itu yang maksa itu.
Kan sebetulnya tanggung jawab Pak Sujail. Ya, secara majelis beliau itu, ya, ngajar PAI. Latar belakangnya juga sangat sudah mumpuni. Gitu. Nah, akhirnya nama di guru di SMK itu saya pakai Pak Mansur SAG. Kalau saya nanti diakreditasi nggak masuk. Nggak masuk karena belakangnya harus ada itu. Belakangnya harus ada itu. Kalau saya bisa aja taruh di situ mau S apa kayak bisa aja. Cuma nanti kalau ditanyain buktinya nggak ada kayak apa. Bisa saja saya beli, tapi sudah tua ngapain beli gitu-gituan. Ya lebih baik dikasihkan yang generasi muda. Tapi kalau ke Muhammadiyah itu kan tidak termasuk dalam kurikulum nasional gitu. Ya terpaksa sibuk sebetulnya, apalagi saya mau polisi Silabus belum RPP. Waduh, ini kalau sudah satu kalau sampai kelas 3 loh Pak, angkatlah 2 kelas semuanya. Anda anggap itu sibuk juga. Ditambah lagi pekerjaan PDM. Waduh, rupanya saya bekerja di perusahaan Pak tidak pernah sesibuk ini. Ya, perusahaan tidak pernah sesibuk ini. Ya, tapi alhamdulillah sehat. Ya, kita harus belajar. Kita harus belajar. Dipaksa harus belajar. Dipaksa. Namanya tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, kan kewajiban kita. Dari goyang ibu sampai ke yang lahat. Itu aja yang saya pedomani. Terus kita ini kan menggunakan dalil khairun nas anfa'ul linnas sebisa mungkin kita manfaatkan sisa-sisa umur yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya hasil rakorwil saya akan memberi pekerjaan PJM sepaku untuk tantangan ke depan. Apalagi ini menghadapi kalau jadi, tapi paling tidak kan isunya sudah mendunia. Dulu penajam tidak dikenal, sepaku tidak kenal, sekarang sudah PPU calon IKN, tempatnya di sepaku. Nah, sudah mulai terpasarkan otomatis. Ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Ketua Cabang, silaturahim. Tentu dengan silaturahimlah nanti akan saya sampaikan, ada sebetulnya nanti selesai menyampaikan hasil rakorwil, nanti saya sampaikan sedikit tausiah, nanti bisa dikembangkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri. Baik, rupanya ada pengurus PJM mungkin tidak insya Allah kalau di sini sudah mengerti semuanya, tapi di lain itu seperti di Waru itu tidak mengerti unsur pimpinan PJM. Jadi struktur organisasi Muhammadiyah itu sebetulnya sudah rapi. Orang tua kita sudah memberikan rujukan yang begitu rapi. Kalau di pusat itu 13 orang, bisa ditambah kalau sekiranya itu diperlukan, tapi saya hitung sampai 17. Kalau di unsur pimpinan wilayah itu 11 orang, bisa ditambah, kecuali ditambah itu memungkinkan mau ditambah dengan kesibukannya. Untuk PDM itu 9 orang anggota, ya bisa ditambah tergantung daripada ruas lingkup daripada daerahnya sendiri. Kalau PCM 7 orang, ya 7 orang, tetap ketua, sekretaris, bendahara. Gitu. Kalau ranting juga begitu 5 orang, ketua, sekretaris, bendahara.
itu adalah struktur daripada organisasi. Oleh karena itu kemarin saya ditanya, Pak, biodata atau paling tidak foto, nama, jabatan di organisasi, sama nomor baku Muhammadiyah, NPM. Waduh, bingungan juga. Saya yang komplit cuma di PDF. Kalau BCF kemarin dari Sepaku ada 2 yang dikirim oleh Bapak Ketua. Maksud saya nanti organisasi ini pelan-pelan harus sudah mengikuti administrasi atau tertib administrasi. Karena apa? Bapak-bapak mungkin atau anak-anakku sekalian mungkin sekarang tidak terasa, tapi untuk ke depan sebagai arsip kita bahwa Bapak dulu adalah pejuang Muhammadiyah yang ada di sini. Itu tertib administrasi. Apalagi di Sepaku kan sudah ada SMP, bisa juga filenya dititip di sana, kan begitu. Jadi maksud saya di antara pengurus itu, antara ranting dan cabang itu juga saling mengenal. Apalagi dengan PDM, saling mengenal. Karena apa? Kita hanya tahu nama, nggak tahu orang. Seperti ini. Nanti dibuat ini. Sudah saya sampaikan kepada Bapak ini, saya maunya juga ada arsip pengurus cabang Sepaku di PDM, supaya tahu kontak-kontak personnya, siapa yang ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, dan siapa anggota. Jangan sampai nanti di antara kita pengurus tidak tahu. Itu diminta laporannya di wilayah, karena wilayah juga kepingin ngerti, kepingin kenal, walaupun dengan foto. Itu tujuannya kita silaturahim, apalagi sekarang sistem Zuper, jadi sistem pakai media, karena memungkinkan untuk itu. Yang kedua adalah inventarisasi harta, baik itu harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Mungkin kalau yang bergerak tidak ada. PJM Sepaku belum punya mobil, tapi secara individual hampir semuanya punya. Tapi kan bukan asetnya organisasi. Nanti saya minta PJM Sepaku harus mulai tertib administrasi tentang kekayaan yang ada di Sepaku. Jadi sewaktu-waktu diminta oleh PDM diminta oleh wilayah diminta oleh pusat. Itu nyambung, tidak kelabakan, kita tinggal klik. Apalagi sekarang ada sistem komputer lah, IT lah. IT, yang penting ada softnya, ada hardnya. Softnya ada hardnya, ada soft filenya, ada hard filenya. Dan kalau kesulitan mencari file itu di mana ya? Di bawah dikasih kode, filenya ada di sini, supaya nanti namanya file ini. Itu memudahkan untuk mencari file data lama apabila ada pembaruan atau edit, ada editing, ya. Itu saya harapkan itu bisa dilaksanakan. Nanti yang krusial yang harus kita lakukan, harus wajib hukumnya nanti. Yang berikutnya adalah insya Allah bulan Oktober akan diadakan Baitul Arqam di Ajam. Saya harapkan semua pengurus PCM dan AUM di sini SMP yang
arijalnya, yang laki-lakinya wajib ikut. Ya, disitulah nanti kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Insya Allah banyak manfaatnya. Tidak perlu pulang, tidur di sana, mau tidur di lapangan kah, mau tidur di namanya Baitul Arqam. Kan harus bukan di hotel loh. Kalau di hotel bukan Baitul Arqam. Ya, itu. Dan sekretaris panitianya sudah ada. Nanti tolong Mas Aam diingatkan undangannya. Ya. Karena itu sudah rencana 1 tahun mulai awal Covid, diundur-undur terus pematerinya dari wilayah, banyak yang kena, bahkan ada yang mendahului kita, dan mudah-mudahan kita tetap sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Itu adalah informasi yang bapak-bapak harus persiapkan. Persiapannya tentu tenaga dan pikiran serta waktu. Untuk materi nggak usah dipikirkan. Ada konglomerat di sini, Pak Sujaya, ya, sama Bapak Ketua. Tidak masalah toh, semuanya kan mau apa, hidup ini kan hanya satu piring, lebih dari satu piring penyakit kan gitu. Bismillah. Ya, yang terakhir saya sampaikan untuk hasil rakorwil adalah wajib hukumnya, wajib buat PDM Penajam Pasir Utara. Tapi PDM melihat sasaran ini yang paling mungkin adalah di Sepaku. Kenapa di Sepaku? Pertama, tentu SDM. Yang kedua, lahan sudah ada. Lahan sudah ada. Apa itu? Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Ini harus dipikir bersama. Menurut laporan pusat kemarin, tahun yang ini adalah melaksanakan hasil muktamar 2015 di Makassar. Pesantren adalah target utama, yang target prioritas yang harus dilaksanakan oleh semua daerah, baik itu wilayah, daerahnya masing-masing maupun cabang. 2015 pesantren yang terdaftar resmi di pusat adalah kalau enggak 77-87 pesantren seluruh Indonesia. Terakhir kemarin waktu rakorwil sudah 360. Selama 4 tahun alhamdulillah, rupanya niat itu disambut dengan semangat untuk fastabiqul khairat, mencari ladang amal soleh melalui pesantren. Sekarang kemarin laporan ke wilayah, apa produk unggulan dari PDM Penajam? Mikir saya, apa itu produk unggulan? Sekolahnya biasa-biasa saja. Nah, akhirnya kompromi dengan Bebulu. Nah, walaupun Bebulu itu bukan atas nama organisasi, tapi yang mengelola adalah orang-orang kita. Apa itu? Koperasi yang bisa saya jual, yang penting ada.
Loh, kita disaksikan sama 11 daerah ya. Nanti kalau nggak muncul, waduh, gimana ini? Imunnya bisa turun ini sama iman. Nah, itu sudah jam berapa itu? Sudah jam setengah 12. Saya menyampaikan materi setelah urut untungnya. Gitu. Jadi koperasi, saya di-share koperasi yang istilahnya nilai yang ada uang itu yang selain diputar apa namanya? Forecast omset. Ya, omset. Sekarang omsetnya itu 3,4 miliar. Itu yang bisa saya jual. Nah, tidak sampai di situ. Begitu saya nyampaikan itu, pekerjaan juga oleh PCMU dulu. Apa itu? Membuat kronologi berjalannya koperasi sampai menjadi segitu bagaimana? Itu akan dilombakan di tingkat nasional. Gitu. Yang lainnya apa? MBS, Muhammadiyah Boarding School, gitu. Sangatta, Samarinda, enggak salah Batam juga. Nah, itu Balikpapan. Yang belum ada pesantrennya ini kalau nggak salah ada 3 atau 4. Kutai Barat, Ukar belum ada ya. Tapi ada sekolahnya banyak. Terus Samarinda, Penajam. Penajam. Nah, ini pekerjaan. Kenapa saya milih Sepaku? Saya melihat ada daftar lahan yang kemarin, tolong nanti ya, nomor sertifikat 0021 15.890 meter persegi di Bukit Raya tanahnya. Ini bisa menjadi embrio untuk mendirikan pesantren. Tapi mendirikan pesantren itu ada syarat dan rukunnya yang harus terpenuhi. Syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Saya bacakan syarat dan rukunnya. Tapi saya melihat Sepaku ini adalah ya mumpunilah kalau mau ada niat dan semangat. Bismillah. Pertama yang dituakan, kalau di sebelah ada kiainya. Ada kiainya. Mau Kiai Ahmad Paimin, mau Kiai Sujailan, mau Sujailan Thoyib, mau Kiai Pak Sahlan, mau Kiai Amin Susilo, mau Kiai siapa saja yang bisa, ya sejarahnya Kiai kan dulu ceritanya kan begitu. Jadi ada zaman Hindia Belanda kan, ada ngumpul, ya kan, disuruh berdoa, nggak ada yang bisa berdoa, ada yang nyeletuk Kiai, yang bisa berdoa. Nah itu kan Kiai. Akhirnya jadi Kiai, wallahu alam ya. Mungkin ceritanya begitu Pak Paimin, ya mungkin begitu. Kiai kita berdoa, Kiai sekarang. Nah, yang ngetren kan begitu untuk di desa-desa ya. Loh, sebetulnya Pak Paimin ini kalau di desa itu sudah jadi Kiai itu, karena suruh doa ke sana kemari bisa, jadi imam bisa, jadi khotib bisa, Kiai kan. Cuman sekarang harus istilahnya menambah ilmu yang di luar itu. Oh, kamu dipegang-pegang kok sudah sembuh. Nah, itu kan ya, itu tambah jos itu. Aku gitu. Jadi kiai, ya. Jadi harus ada kiai. Artinya yang ditokohkan. Ini pekerjaan dunia akhirat Pak. Dunianya jelas,
tujuannya jelas, ya kan? Tujuannya jelas, mencari ridho Allah, mencerdaskan, baik itu ketakwaannya, keimanannya, untuk regenerasi. Dan sekarang saya juga agak wanti-wanti sebetulnya sama generasi muda ini. Apalagi menjadi pengurus pemuda ini, kebetulan ada nanti ya. Inginnya PGM atau orang tua kita yang di wilayah dan lain sebagainya, paling tidak ada generasi penerus. Pertama, bagaimana bacaan Al-Qur'annya. Ya. Bapak pengetahuannya luas, is okay. Tapi begitu naik mimbar, baca Al-Qur'annya nggak pas, nanti dulu, stop dulu. Karena sebagai tolak ukur, nanti dulu. Sampai idharnya kurang pas, ikhfatnya kurang pas, idgham bihunanya kurang pas, nanti dulu. Itu kurang. Paling tidak generasi penerus harus mempersiapkan diri. Ngaji, pertama tajwidnya dulu. Soal pengetahuan nanti bisa mengembangkan diri banyak sekali. Mau buku, mau Google, mau apa saja. Ya, sekarang seliweran, tergantung dari kedisiplinan kita dan kemauan kita serta niat kita. Ya, niat kita. Pekerjaan, ya, cabang sepatu. Yang kedua, harus ada santri. Santrinya nggak perlu banyak, sesuai dengan kemampuan. Umpamanya kita sudah ada tempat, nah, tinggal merancang aja. Untuk mempersingkat waktu, yang ketiga, dirasah Islamnya atau kurikulum. Ya, harus ada kurikulum. Ya. Nanti yang belum bisa baca kitab gundul, ya mungkin belajar, ya kan? Saya kalau baca kitab gundul tapi tulisan bahasa Indonesia, saya bisa Pak. Saya bisa. Biar sampai nulis oleh bahasa Indonesia itu iso. Tapi kalau sudah kitab-kitab, mungkin kalau Al-Quran setengah hafal mungkin bisa. Mungkin bisa saja, tapi nanti mengartikannya itu yang agak sulit. Makanya pernah saya sampaikan, saya sebetulnya berhenti atau dipensiunkan karena saya umur 57 setengah sudah diberhentikan sama perusahaan. Sudah lewat umurnya 1,5 tahun. Kalau saya sebetulnya selesai itu saya mau mundur minimal 1 tahun untuk memperlancar saya berbahasa Arab. Itu aja. Tapi begitu berhenti ditodong sama teman-teman untuk ngurusin Muhammadiyah. Akhirnya saya terhambat. Dan nanti kalau tidak jadi pengurus, mungkin saya mau lanjutkan untuk belajar bahasa Arab di Samarinda, kan fokus. Itu dia ada manhaj, ya, ada di sana. Jadi dirasah Islamnya atau kurikulum pesantren. Yang keempat, ada musola atau masjid. Ada tempat itu, ya, tempat. Jadi ini adalah pekerjaan kita bersama, tidak hanya cuman PGM kan koordinator. Mana yang paling berpotensi ke depan? Yang kelima adalah asrama. Jadi ada 5 poin rukun yang harus terpenuhi. Ya. Oleh karena itu saya kesini mengetuk hati pengurus dan anggota untuk membentuk panitia pengembangan pesantren Muhammadiyah di Sepaku.
pekerjaan. Insya Allah kalau kita berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu, insya Allah bisa. Bismillah. Nanti PDM mensupport sebisa mungkin. Yang penting embrionya, niatnya sudah ada, panitianya sudah ada. Ini bisa saya jual nanti pada saat musyawarah wilayah. Ada perkembangan di PPU. Jadi kemarin diapresiasi juga. Jadi saya setback ke belakang. Di Penajam itu awal mulanya saya masih ingat itu. Sholat Id di lapangan itu cuma 3 orang. 3 orang, dan itu khotibnya dari Balikpapan, makmumnya suami istri, Pak Haji Wagiranto dan istri, yang lainnya ngurus masjid, belum terkoordinir. Nah itu saya sampaikan, perjalanan waktu alhamdulillah Penajam sekarang kalau sholat Id lebih dari hampir 1000 ya. Nah itu diapresiasi. Jadi PPU berkemajuan. Ngerambut sedikit lah. Memang harus begitu untuk memberi semangat yang lain kok. Itu sedikit-sedikit ngerambut lah. Jazakallah. Ini adalah amanah yang disampaikan oleh wilayah pada saat rapat kerja koordinasi kemarin. Pekerjaan yang tersisa dalam periode ini yang belum teragendakan nih. Ya sekarang alhamdulillah walaupun istilahnya belum terlaksana tapi kan sudah mulai kok. Bismillah. Ini di Masjid Al-Falah, embrio daripada pemikiran penyampaian dari hasil musyawarah wilayah untuk mendirikan pesantren Muhammadiyah di Jepara. Apalagi mudah-mudahan IKN jadi, bukan tidak mungkin Bapak Ibu akan kewalahan untuk menyambut ini, mumpung masih ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Nah, ilmu itu disampaikan dan dimanfaatkan. Punya ilmu nggak disampaikan sama saja Bapak Ibu punya bibit unggul taruh di dalam botol, akhirnya bubukan ora bermanfaat. Sampean punya ilmu, sampean punya biji sedikit tidak unggul tapi sampean tanam, insya Allah dirawat dengan baik, insya Allah Bapak Ibu akan panen. Punya bibit unggul cuma dibuat bangga-banggaan, no way. Ya, apalagi bibit unggul harus ditanam supaya ada manfaatnya bagi lingkungan, bagi agama, bagi nusa dan bangsa serta masyarakat. Ya, ini pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan sepeninggal saya dari Sepaku ini, pengurus PJM dan anggotanya serta simpatisannya segera membentuk panitia mendirikan pesantren. Dari sini insya Allah sudah ditulis oleh Allah, sudah menjadi bukti bahwa kita sudah melangkah. Melangkah apa? Memikiri umat. Ya. Bapak Ibu berorganisasi ini bukan untuk pribadi. Kita ini memikiri umat. Strategi memikiri umat. Jangan berkecil hati. Strategi memikiri umat. Ya, Rasulullah itu saya pernah membaca Atsar. Ya, Rasulullah itu ketika ada kelompok di dalam masjid berzikir, Rasulullah itu sebentar, tapi di luar ada kelompok yang membicarakan masalah
bagaimana mengatasi fakir miskin, bagaimana membagi waris. Rasulullah lari atau jalan menuju keluar, memikiri umat. Dan di situ jeda waktunya lebih lama. Zikir is okay, memikiri umat lebih okay. Jangan main-main Pak. Ini strategi memikiri umat supaya selamat bersama-sama menuju ke gerbang Jannatul Naim, menuju ke pintunya. Tinggal kita mau apa enggak. Ya, kita itu membawa kita untuk menuju ke surga Jannatul Naim. Ya, mikir umat. Kenapa? Muhammadiyah itu mengambil strategi Pak tentang sosial. Pendidikan. Pendidikan itu adalah yang sangat krusial dan amal yang tidak pernah terputus. Al ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Contohnya, sampean nyungkir jendela itu ada ilmunya. Tapi apakah bermanfaat? Bermanfaat bagi rumahnya yang terkunci tidak bisa lewat. Tapi untuk maling, nah, itu juga ilmu. Tanpa ilmu itu nggak bisa masuk untuk nyuri. Ilmu bagaimana nyuri motor, berbagai cara dia lakukan. Oh, mereka itu kalau mau nyuri nggak bisa tidur itu. Mau berbuat yang buruk aja dia bisa berjuangnya sedemikian rupa. Bagaimana kita yang berbuat baik? Bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah hasil daripada rakor will yang dapat saya sampaikan, dan saya minta klarifikasi tentang sertifikat tanah. Kemarin aku dikasih cuma 2 masalahnya, terus dikirim lewat WA. Begitu saya print, karena difoto lewat WA nggak kentara, kecil. Ini ada 2 sertifikat untuk apa, kemarin saya mau membawa apa untuk Infocus dan ini yang ada sertifikatnya. Ini adalah 3.684 meter persegi Bukit Raya. Di mana itu? Ya. Hah? Ya. Ini di Bukit Raya. Nah, bapak-bapak harus tahu bahwa ini adalah milik persyarikatan. Nanti pengurus-pengurus yang lain juga harus tahu, ya, harus tahu. Ya, bagaimana di pengurus ini aja saling tanya, bagaimana PGF? Ya, semuanya harus tahu. Ya, ya, yang satunya adalah seluas 15.000. Ya, 15.890 ini di Bukit Raya juga. Ya, di Bukit Raya. Nah, ini yang saya maksud. Kan sudah punya lahan kok, 1,5 hektar. Ini lebih dari cukup untuk mendirikan pesantren next, insya Allah. Nah, ya, ini harus dimanfaatkan ini. Ya, makanya di sini saya tulis ada tanamannya apa, Pak? Karet. Yang karet ya, karet. Artinya produktif. Sudah menghasilkan belum? Aktif berarti toh? Aktif. Ya.
aktif. Nah ini desa embrio ini kita sudah melangkah satu langkah apabila kita mendirikan pesantren sudah ada lahan 1,5 hektar. Bismillah. Kalau segel di SMP Muhammadiyah itu sudah ada 7.000 kurang lebih 7.000 meter persegi sudah ada, ya, sudah ada. Seperti sekarang yang saya belum dapat datanya adalah setiap musola yang ada di siapa yang kemarin saya foto-foto itu adalah bentuk daripada foto tapi tanahnya masih tanah desa, ya, tanah desa seperti Al-Falah. Mana laporan? Oke. Ketua Pak Paimin nanti supaya mensinkronisasi kalau kita rapat kerja pada saat Baitul Arqam. Nanti setiap PJM akan kita klarifikasi dan konfirmasi menyatukan inventaris daripada harta kekayaan Muhammadiyah Perserikatan, supaya dipersiapkan sedemikian rupa sehingga saya tinggal copy paste. Yang agak susah saya di warung ya, karena namanya organisasi itu kan justru kita kepingin memperbanyak silaturahim, memperbanyak kawan, bukan memperbanyak lawan, memperbanyak sahabat, memperbanyak teman. Kalau ada selisih paham itu wajar, namanya organisasi dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda, sosial yang berbeda. Jangankan Muhammadiyah yang besar, di perusahaan aja yang kecil hanya cuma puluhan orang, banyak aja yang macam-macam. Itulah kemanfaatan daripada organisasi itu, kita saling mengerti, saling memahami untuk maju bersama, bersatu hati, ya, bersatu hati dalam atau berserikat untuk memajukan Islam, bersatu hati, ya, untuk menggembirakan dan untuk memajukan dan menggembirakan. Aku tadi di WA sama Pak Jianto. Pak Jianto NBM-nya sudah nyampe kan? Ya, kalau nggak salah tadi apa isinya? Sini kan ada 7 orang ya, yang pengurusnya, ketuanya. 5 orang Pak, yang lain mana? Ini yang belum dimengerti. Jadi saya sebetulnya perlu sosialisasi dengan papan tulis. Ya. Ini yang belum dimengerti. Putusan yang lalu itu jadi ada 5 orang pengurus, kemudian yang lainnya mana? Beda Pak, beda. Jadi undang-undangnya, anggaran dasarnya Muhammadiyah itu, unsur pimpinan itu ada 7 orang. Ya, ketua 1, ketua 2, 3 orang. Sekretaris 1, sekretaris 2. Yang ketiga bendahara. 7. Dan itu sudah pakem sesuai dengan ADRT. Nah, saya lupa tadi membawa buku ADRT.
Nanti sampai bisa pelajari. Sekarang pembantu pimpinan, apa itu majelis dan lembaga? Itu tidak harus semuanya. Apa yang potensi yang ada di PCM masing-masing, umpamanya di sini yang berpotensi aja. Pertama tabligh, potensi harus, ya harus. Yang kedua di Dasmen, karena ada sekolah harus, dan itu adalah sebagai ikonnya Muhammadiyah tentang pendidikan. Ya. Yang ketiga ekonomi. Sampai tidak usah kan banyak itu. Ada di Dasmen, ada pengembangan kader, pengembangan cabang dan ranting. Itu kalau kalau di PGM, kalau cabang pengembangan ranting, ya. Pengembangan ranting, terus majelis kesehatan, majelis wakaf. Kalau perlu juga majelis wakaf sebagai pembantu pimpinan cabang itu, dan itu anggotanya ketua, sekretaris, bendahara 4 atau 5 orang, terserah sesuai dengan itu. Dan itu sudah pakem loh ya, 7 orang itu bukan majelis ada sendiri, ya majelis ada sendiri. Bagaimana dengan ranting? Ketua 1, sekretaris atau ketua 2, sekretaris sendiri, bendahara sendiri. Itu nanti karena tidak ada anggota, nggak perlu majelis, tapi yang penting anggotanya aja. Anggotanya tidak kurang dari 15 orang, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak atau pemuda. Di situ 15 orang minimal. Dan kalau mau sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, punya komunitas pengajian, punya musola, punya TK umpamanya itu, ya. Nah, ini organisasi kemuhammadian sendiri, teman-teman ada yang belum tahu toh? Ada yang belum tahu. Karena itu adalah istilahnya undang-undang dasarnya Muhammadiyah yang sudah diatur sedemikian rupa, kita tinggal melaksanakan, tidak usah perlu memikirkan. Itu namanya tertib administrasi, karena itu semua sudah dibadan hukumkan. Sekarang ngurus apa-apa, kalau menjadi pengurus PGM sampai di PCM agak enak. Hari kalau di PDM, apalagi kemarin tahun politik, namanya ketua PDM dioyong-oyong sana, oyong-oyong sini, apalagi ada demo, sampai Kapolresnya sendiri datang ke rumah. Bagaimana sikap Muhammadiyah? Kapolnya sendiri, intelnya sering telepon, mana iki? Saking saya pada saat itu meratakan tanah di SMK, Intel nyariin saya ke rumah. Ibunya bilang ada di SMK, nyangkut situ, datang dia. Sampai mau pola lagi masa gitu kan. Sampai mau ngobrol di mana? Ya di sini aja. Ya di sini aja apa-apa. Gitu. Ketua PDM. Di sini kalau di Muhammadiyah itu nggak perlu gengsi-gengsian. Sampai Kesbangpol itu datang ke rumah, menanyakan badan hukum dan lain sebagainya. Saya kasih ada satu buku yang di situ sudah komplit, mungkin kurangnya mari dikirim Mas Didi. Itu dari Kementerian Menhum dan Kam yang terupdate. Itu terupdate. Jadi Intel itu, Kesbangpol itu rumah menanyakan itu saya kasih. Begitu dia ke rumah kaget gitu. Kagetnya apa? Mosok ketua Muhammadiyah begini aja Pak. Lu maunya ya kayak apa? Maunya kayak apa? Lemnya kondisinya kayak begini. Di Muhammadiyah itu pekerja yang perlu, bukan tampilan.
Ya kecuali pertemuan beda toh, formal, beda formal. Kita menghargai yang mengundang dan menghargai organisasi, sering menghargai diri sendiri. Ya, formal. Itu adalah tahun politik, nanti mungkin kalau pas musda nanti tak sampaikan itu. Begitu, aduh, saya itu kalau sudah di opo maneh kok Mas, ada dari BEM juga. Dari B. Waktu mau pemilihan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pak Din Samsudin untungnya nggak mau dicalonkan. Itu loh ditanya, bagaimana kalau menurut Bapak Pak Din Samsudin jadi ketua MUI? Ya terlalu kecil Mas, itu. Pak Din itu sudah menginternasional, menjadi penasihat MUI. Itu terlalu kecil dan Pak Din tidak berambisi untuk menjadi ketua. Saya kira itu alhamdulillah. Akhirnya apa? Pak Din tidak bersedia dicalonkan karena karena ada orang yang berambisi ke sana. Pak Din mundur. Itu loh jiwanya orang-orang Muhammadiyah. Jiwanya orang Muhammadiyah. Maka dia ini kan unik Pak. Kalau dicalonkan menjadi pengurus, dicalonkan menjadi formatur, pada nggak mau. Tapi begitu ditunjuk, nggak boleh nolak. Repot loh. Repot. Itulah uniknya Muhammadiyah bisa menjadi besar ini karena dibarengi dengan niat karena Allah, bukan niat pribadi. Saya itu menjadi ketua Muhammadiyah itu diuntungkan Pak. Diuntungkan karena saya kenal Komandan Kodim, karena saya kenal Kapolres, sudah menjadi mainan istilahnya Kapolres. Intel itu sudah menjadi guyonan. Apalagi waktu itu ada humasnya, sekarang almarhum sudah. Humasnya itu jadi kalau jadi ketua Muhammadiyah tingkat daerah, kalau tidak tahu politik mungkin tenang-tenang aja. Terus ya jalanan Pak Sujailan saya dimasukkan ke FKUB. Ya. Akhirnya kemarin ke Kalteng ketemu pengurus daerah wilayah ya, pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Alhamdulillah bisa foto bersama. Ya, itu adalah tentang organisasi kita. Sudah 1 jam. Saya sekarang akan memberikan tausiah, nanti kembangkan sendiri. Kembangkan sendiri. Saya akan memberikan 7S, 1 TI. Nanti Bapak kembangkan sendiri ya. Di 7S ini insya Allah Bapak kalau jalankan dengan baik dan benar, insya Allah hidup kita ini menjadi teratur, terukur, dan insya Allah menjadi ridho Allah. Pertama S yang pertama adalah sholat. Sudah pasti tadi dibacakan al-mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang siapa yang sholatnya khusyuk. Nah, sekarang sholat khusyuk, membahas sholat khusyuk saja mungkin enggak sampai, mungkin lebih dari 1 jam kalau kita bahas secara detail. Oke. Sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu biasa apa? Kalau duduk itu lama-lama punggungnya. Aku tadi janji sama Bapak untuk menghilangkan pusing, gerakan untuk menghilangkan pusing. Oke. 7S.
nanti yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dipesan pertama kali. Bapak mau berangkat sholat, apalagi persiapan itu harus dibarengi dengan pakaian yang terbaik. Beda bapak ibu-ibu mempersiapkan sholat apa adanya dengan pakaian yang terbaik, beda. Secara psikologi, secara beda, mesti beda. Apalagi umpamanya rumahnya ada 200 meter, setengah kilo, bapak 10 menit sudah mulai berjalan dengan pakaian khas, dibarengi dengan minyak wangi, ya, sunah-sunahnya kan begitu. Bapak di dalam perjalanan berpikir zikrullah, paling tidak bismillah, paling tidak bismillah, tawakkaltu ala Allah. Di tengah perjalanan sampai pikir, terserah pikirnya, walaupun ada pikir-pikir tertentu. Itu sampai masjid, bapak sudah mulai masuk dengan kaki kanan, mengajakkan sholat tahiyat masjid. Kalau sempat di dalam sholat itu, insya Allah kalau bapak ibu betul mempersiapkan diri, insya Allah sudah belajar awal daripada kekhusyuan. Begitu adzan dikumandangkan, tentunya sunahnya bapak ibu sebagai pendengar Al-Adin mengikuti lafaz-lafaz nilai tambah, ya. Nah, tadi umpamanya sholat wajib tidak ada qobliyah atau sholat sunnah yang mengiringi wajib, bapak bisa sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah wudhu tadi belum, bapak bisa. Di antara adzan di iqamah, disitulah doa-doa yang mustajab dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai sudah mulai mau sholat, pertama berdiri itu juga harus diperhatikan. Berdiri baik itu menjadi makmum maupun menjadi imam, karena ada hikmah berdiri di sana, ya. Berdiri tegak lurus, kaki menghadap ke kiblat, disesuaikan dengan pundak, simetris dengan pundak, jangan sampai mengejar kaki temannya. Simetris, ada teman di sana gini, enggak juga, simetris, sesuai dengan pundak kita masing-masing. Makanya di dalam sholat berjamaah itu nempel sini juga nempel sini. Ini adalah salah satu penunjang kekhusyuan kita. Simetris. Bapak-bapak kalau sakit punggung berdiri simetris. Kalau ini olahraganya 55 tahun ke atas, cukup menghangatkan badan, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kenapa orang bapak-bapak kalau sudah tua banyak yang bungkuk? Karena buntungnya ini kurang menunjang. Nah, rupanya simetris itu dilihat dari segi kesehatan ada manfaatnya. Sampai loncat, ini segi kesehatan ya, untuk menghangatkan duduk, untuk menghangatkan badan. Kan intinya virus COVID itu karena badan kita dingin, bukan hangat. Karena badan paru-paru menjadi sesak itu karena badan kita dingin. Makanya dibantu dengan minyak kayu putih supaya hangat. Dan ilmu ini saya dapatkan baru 2 minggu yang lalu. Nah, setelah saya sakit dari sini, itu sakit Pak 20 hari, masuk angin berat. Nah, selesai itu
dapat ilmu. Rupanya mengangkatkan badan nggak usah repot-repot. Angkat. Nah, ini jangan apa tungkatnya dulu, tapi baik ibu-ibu apa ini sampai putar sini 2 kali keringatan sudah. Nah, kalau sudah anget badan sampai mandi, anget dulu ya, bukan keringatan, anget. Selesai mandi sampai minum air putih yang dingin, bukan di es. Ilmu apa ini? Ilmu pandai besi. Nah, ilmu pandai besi yang dipakai. Kalau nggak percaya nanti dipraktekkan Pak ya, untuk mengangkatkan badan. Sampai kalau loyo-loyo, ini. Kalau 5 ke atas, 60 ke atas kita sudah rusak. Pusing lah, apalah, macam-macam, pusing lah. Nah, ini nikmatnya daripada sholat kita semuanya lurus ke kiblat. Semuanya lurus ke kiblat. Walaupun bapak-bapak sudah tahu semuanya teorinya, tapi kadang-kadang prakteknya kita lupa kalau tidak kita biasakan. Mengangkat tangan bermacam-macam. Ada sejajar dengan pundak, ada sejajar dengan telinga. Ada yang menyentuh telinga. Ini ru'yah, lafiyah. Nah, selesai itu yang perlu diperhatikan adalah rukuknya yang benar. Rukuk yang benar. Sudah tahu semua kan? Kalau ini ditaruh di sini, tunggu paling tidak. Dan itu secara kesehatan mengandung olahraga. Sampai ditarik. Bukan ini. Dan sampai kalau pagi-pagi mau salat tahajud di sini ada terasa sakit di situlah rasanya. Orang Muhammadiyah itu harus banyak ibadah Pak. Harus banyak ibadah ibu-ibu, karena tidak mengharapkan kiriman. Ya, karena tidak mengharapkan kiriman. Makanya ada saudara kita yang meremehkan ibadah, malas ibadah mengharapkan kiriman. Kita enggak. Kita sendiri, hasil kita sendiri. Harus dibetuli. Itu adalah mengandung sholat yang paling tidak membantu untuk usul. Ya. Juga sekarang bacaan semuanya sudah hafal kan? Sudah hafal. Dan harus tahu maksud artinya. Allahu Akbar. Karena kalau sudah Allahu Akbar, semuanya tinggalkan. Wasari'u ila magfirah. Bersegeralah menuju ke ampunan Allah. Panggilan. Semuanya buang. Jangan dibuang. Sebenarnya jangan dibuang. Makanannya yang belum selesai diselesaikan. Wasari'u. Paling tidak ini sudah tergerak. Tanda-tanda orang yang taat dan bertakwa pada Allah. Tanda-tanda walaupun masih ada syarat yang lain. Ini baru sholat yang khusyuk paling tidak 6 jam. Dan semua bacaan-bacaan itu juga harus diresapin. Jangan buru-buru. Allahu Akbar. Saya punya teman dari pesantren. Pesantrennya Lulusan Aliyah itu biasanya sorof bahasa Arabnya sudah oke, karena yang dipelajari pesantren aja, bukan umum, sudah oke. Ya, sorofnya sama bacaan sudah oke. Tapi dalam praktek kehidupannya kok merusak.
tangannya dikebukin. Pak, ini pasti ada yang salah. Pinter Pak, pinter, karena sering ke rumah. Diskusi sama saya itu Muhammadiyah itu identik dengan Wahabi ya Pak ya. Terserah sampean lah. Iya kan? Wahabi apa salahnya? Tauhidnya murni. Itu kan apa salahnya? Di Wahabi tidak masalah. Ya nggak tahu lah. Ini kita mencoba untuk menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah. Jadi rupanya salahnya apa? Masa aku belum satu rakaat dia belum selesai maghrib? Oh, di sini rupanya letaknya, letak kesalahannya. Dia tidak menjiwai sholat. Dia tidak yakin terhadap Allah. Kalau kita pagi-pagi itu kan untuk segera mencari karunia, ya kan? Dia bilang apa? Aku ngecek pagi-pagi sampai tengah hari juga dapat 10.000 aja, enggak? Wah, akhirnya kan dapat 10 aja. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Pasti ada. Itu yang pertama. Saya kasih waktu 10 menit. Yang kedua, saum. Saum. Sholat apa? Kalau puasa. Kalau puasa Ramadan kan ya biasa. Itu juga perlu kualitas. Bagi teman-teman yang kondisinya fit, kalau bisa puasa sunnah, ya puasa sunnah. Jadi sholat tadi menyangkut semuanya Pak ya, sholat wajib maupun sholat sunnah. Apalagi orang Muhammadiyah harus rajin sholat lain, walaupun karena apa kesiangan dan lain sebagainya, yang penting belum tidur, kalau belum mikir berhenti. Walaupun 3 rakaat, walaupun 5 rakaat, penting kan? Saum, kalau bisa laksanakan semuanya, sudah tahu kan? Biasa Senin Kamis, terus 13 14 15. Ada kalau tidak bisa begitu ngambil yang potensinya lebih tinggi, kan? Potensinya lebih tinggi. Apa itu? Seperti Syawal, kan? Tahun, sudah seperti kita tahu sama setahun. Terus puasa apa kemarin? Haram ya? Nah, itu poin sampai kita ambil poin-poin. Itu Syawal. Yang ketiga, sodako. Sodako, ya, sodako. Ya minimal apa semuka diwajibkan sodako. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sodako. Ingat, walaupun itu luas cakupannya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Sodako. Al kalimatul thayyibah, sedekah. Kalimat yang baik adalah. Sekarang banyak media yang memancing kita untuk berkomentar. Berkomentarlah yang baik. Kalau tidak, diam. Supaya ada nilai. Tidak ikut-ikutan. Ini kadang-kadang kita nggak tahu hoax atau benar, kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang licin ini gatal juga, itu manusia. Barang manusia itu kadang-kadang membunuhkan manusia. Kadang-kadang orang aku ditonjok, kalau kamu kita tonjok manusia tidak? Tak tonjok manusia. Itu kadang-kadang dibunuh. Yang keempat, silaturahmi. Ya. Sil mangkota. Sambung, jangan memutuskan. Ya. Silaturahim. Ini silaturahim itu
membuat yang tidak baik menjadi baik, membuat yang benci menjadi cinta. Ya, banyak manfaatnya silaturahim. Banyak manfaatnya, sangat banyak sekali. Banyak sekali rujukan-rujukan mengenai silaturahim. Kalau kita terbuka, hati kita terbuka, jiwa kita terbuka, insya Allah semuanya berjalan lancar. Berjalan lancar. Semua masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada yang nggak bisa. Yang penting mau membuka diri, membuka hati, berlapang dada, tidak mentang-mentang. Tidak mentang-mentang. Karena apa? Saya sudah nyoba sendiri, pengalaman 64 tahun ini sudah banyak. Nanti kalau saat cerita nanti tidak banyak. Kenapa silaturahim itu sama sedekah itu adalah jurus yang paling jitu untuk mengharmoniskan hubungan kita sesama kita, saudara kah, mau teman kah, mendekat kah, mau teman jauh kah, insya Allah silaturahim dengan sedekah ini insya Allah akan membawa kehidupan kita menjadi harmonis, insya Allah. Nah, ini yang berikutnya itu suhbatus soleh, sahabat yang soleh, teman yang baik dan soleh. Ini menentukan perjalanan hidup kita, perilaku kita, karakter kita tergantung daripada komunitas kita. Bapak-bapak, mungkin saya dulu orang desa, kumpulannya adalah perokok, rokok berat. Kalau dulu di desa itu namanya pesantren desa, sering kita ngadain berjanji. Dan sebelum berjanji itu dibagi rokok-rokok kretek dulu, satu. Dan yang mendekati saya itu banyak. Karena apa? Saya nggak ngerokok. Ada 20 orang, satu orang yang ngerokok rebutan, minta jatah. Kenapa saya tidak merokok? Pada saat itu saya belum berpikir. Dilihat dari sudut pandang manapun, sampai mau di depan, mau di samping kiri, mau di samping kanan, mau di belakang, nggak ada keuntungannya. Banyak mudaratnya. Sepupu saya menjadi panitera pengganti panitera di pengadilan negeri. Kalau sudah ada sidang, dia ngetik manual. Waktu tahun 78-79 manual. Makanya saya dulu nomor 1 sekabupaten ngetik, kecepatan 1 menit 280 dengan kesalahan 5%. Tanpa melihat, apalagi kalau mesin ngetik zaman sekarang yang pakai elektrik ya sampai mau yang berapa? Zaman itu masih manual, ya kan? Saya dilombakan di Semai waktu itu nomor 1 cepat-cepat. Karena apa? Di rumah itu ada masih berat Pak di situ. Nah itu apa? Setiap ngetik, setiap malam di rumah rokoknya Masya Allah untuk lembun. Umur 40-an periksa ke dokter, ada paru-parunya jamburan, ada jamburan katanya, disuruh berhenti dengan bekerja. Begitu berhenti merokok, sebetulnya mau berhenti merokok juga butuh tahapan rupanya. Karena ada organ tubuh kita yang tidak ada yang terima. Kenapa begitu? Selesai itu badannya jadi gemuk. Gemuknya orang tua kan bukan daging, pasti cairan. Pasti cairan. Dia bertahan 5 tahun.
Jadi itu pengalaman melekat untuk siapa, untuk rokok. Jadi suhbatus soleh, kita mencari teman yang baik. Karena teman yang baik ini akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Oke, kita sudah mau asap kita sholat. Memang itu tetap biasa. Ya, nanti kebakar sendiri ya. Yang terakhir aja. Sabar. Sabar. Kentang. Baru 6 kan? Ya udah. Sabar. 6 ya, sabar. Oh, yang saya bilang tadi, kita dalam berdakwah itu perlu perjuangan. Perjuangan itu perlu pengorbanan. Itu sudah pasti. Jihad itu fisabilillah, yang malikum bakusi, terutama apa? Materi, ketua diri dan waktu. Ya, ini dan waktu. Ini dan waktu. Itu yang keenam. Nanti kembangkan sendiri ya. Ini sudah bisa dicatat kembangkan sendiri. Yang ketujuh adalah sidik, semua kejujuran. Itu di mana-mana kalau bapak gak jujur dan dipercaya. Saudara, namanya kejujuran itu sudah bisa dikatakan modal utama. Ya, modal utama. Jujur. Sekarang susah Pak Jaduran jujur. Apalagi di Priamana yang banyak di situ basah, kursi basah katanya. Wah, itu berat. Ya. Oke, tinggal TI, talil Quran sebagai benteng. Ya, talil Quran, baca Al-Quran. Usahakan setiap hari, setiap waktu ingat mau tilawah on road, on off road, bisa sambil jalan saja. Yang hafal apa sambil di loh, itu malaikat kanan kiri sudah atas sudah jaga itu, si Suto, si Bejo, si Bedu, si Amang itu dia sudah berpikir itu. Nah, talil Quran, jangan lupa ya, talil Quran. Semuanya sudah menjadi apa? Menjadi ahli Quran, ya, ahli Quran. Itu tolong dia betul-betul diamalkan, ya, diamalkan ya. Karena satu hurufnya saja belum satu surat diulang-ulang lagi, masya Allah. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Gak usah nunggu kiriman. Quran ini pahalanya untuk si Suto, untuk si Bejo. Lewat kemarin kemana? Bejo kemana? Ya. I-nya adalah istiqomah. Istiqomah secara bahasa. Jadi istiqomah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 1, 2, 3. Benar perkataannya, saya bilang tadi, ya. Jujur perbuatannya, lurus hatinya. Kita harus punya niat yang lurus, ya. Teguh pendiriannya, jangan kena goyang, jangan kena rayuan, jangan kena godaan. Walaupun si godaan cantik, kaya lagi, uangnya, ya. Berikutnya adalah jalankan secara kontinu. Sampean habis maghrib membaca setengah halaman, 1 halaman, 1 halaman, masya Allah. Istiqomah. Terus, walaupun itu tidak sedikit, karena Allah suka sedikit lah. Ya, sudah 1,5 jam. Yang terakhir, saudara-saudaraku semuanya, sekarang
kita memang prihatin, terutama yang manusia serba salah. Yang kita ini yang sudah dijanjikan oleh pimpinan kita, bupati kita, kan ada apa namanya, uang TPP Pak, insentif tanah berhonor atau tanah swasta itu swasta. Dan kasihan ini SD dan SMP-nya Muhammadiyah. Sementara mau narik SPP kegiatannya opo, kecuali kepala sekolahnya berkegiatan, dan kita belum bisa membeli ya semacam apa ya tergantung dari PCM yang menaungi bagaimana solusi. Tapi kan ada berita tidak lama lagi akan dibayarkan. Ya mudah-mudahan walaupun ya mudah-mudahan penuh. Ya mudah-mudahan penuh. Itu. Mudah-mudahan penuh. Itu tidak hanya di SD di SD kita itu SMP-nya, kalau SMK lebih lumayan. Yang terdaftar setiap 2 bulan ada dari provinsi. Alhamdulillah. Tapi saya ingin memberi masukan kepada PCM. Tadi pekerjaan utama adalah pendidikan pesantren. Yang kedua secara ekonomi itu kan saya lihat anggota di SPAK ini banyak. Satu hari istilahnya 1.000 rupiah untuk hadis atau daftar, atau untuk di SMP untuk operasi gila. Nanti Mas Amin ada berapa orang untuk mini operasi, artinya anggotanya dari dulu ke setelah. Kalau sudah dapat TPP umpamanya potong, dan tujuannya gini Mas Amin, sampean kalau sudah normal iuran wajib sama iuran pokok. Iuran wajibnya umpamanya semuanya 50.000, sampai potong 25.000 operasi, 25.000 untuk tabungan pensiun. Dan nanti bisa dipilih siapa yang perlu. Tapi untuk anggota saja kan itu potensi yang menjadi awal. Terus untuk Aziz sebetulnya di sini potensi kalau bisa ada yang urus. Karena Aziz itu adalah tumpuan kita daripada lari kemana-mana. Ya anggaplah mau 2.000 sekarang kan 1.000 udah ada, 2.000 setiap hari apa? Kalau di desa beras 1 gegem kumpul, kalau dilakukan secara istiqomah tadi, insya Allah suatu saat akan menjadi besar. Insya Allah suatu saat akan menjadi besar. Kita nggak usah terlalu ngukur, itu aja dimulai yang bisa kita. Ya, saya kira itu saya banyak ngomong tadi, ya mudah-mudahan bermanfaat, menggugah, menjadi inspirasi untuk perjuangan kita ke depan, yaitu tidak ada lain bagaimana kita mempersiapkan untuk umat ini menjadi golongan umat-umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah hilaf, tentu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada benarnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pengajian dan sekaligus sosialisasi hasil raporil yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Jalal. Mungkin terakhir terkait dengan hasil sosialisasi tadi, mungkin minta tanggapan dari PCM terkait rencana pesantren tadi. Jadi biar lebih mengerucut pada suatu kegiatan atau rencana ini lebih jelas, saya kira perlu tanggapan dari PCM. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Kalau persoalan pesantren tinggal tergantung orangnya ada anda yang siap. Lokasi sudah siap. Ada satu yang dulu disegelnya 2 hektar, ternyata setelah terukur jadi sertifikat tinggal 1,5 hektar, yaitu. Kemudian ada yang 3/4 belum disuratkan, yang sebelah kanan dari sini, yang itu agak sebelah kiri agak masuk, yang 1,5 hektar. Yang sebelah kanan dekat rumahnya anaknya adik iparnya di Komar, itu ada juga satu lokasi yang 3/4 yang belum tersuratkan. Ya, belum tersuratkan itu ada. Nggak tahu yang 3.000 itu yang sini apa yang sebelah sana. Itu walau alam. Yang 3.000 itu tadi yang 1/4 lebih 500. Sudah siap, tinggal orangnya ada enggak, mau enggak, yang dibina mau enggak, ada enggak, terus dibangunnya bagaimana. Itu kita tinggal persiapkan saja. Nanti dari generasi muda kan ada, kalau pasangan katakan mau berdomisili, mau mendirikan pondok, bisa. Kalau memang jadi persiapan untuk IKN, kita udah siap. Orang wilayah, orang pusat datang, yang sekarang jadi rektor UMKT, Pak Bambang sudah pernah moto yang di sana sama yang di sana. Saya malah dibilang, katanya mau diinfakkan, enggak diinfakkan, saya bilang itu tanah ada gitu saja. Teman saya yang dari Solo yang ngomong kayak gitu, malah informasi itu sudah sampai pusat bahwa tanah di Muhammadiyah siap untuk kantor PP, saya sudah ngomong, tetapi tidak dikasihkan begitu saja, harus ada konsekuensinya. Ya bisa jadi dengan dibangunkan pondok pesantren atau dibangunkan SMK, seperti itu. Tanggapannya dari saya, kami siap-siap saja kalau persoalan tanah. Cuma orangnya yang siap tinggal di situ ada enggak, terus yang dibina ada enggak, itu saja. Allah. Kalau saya enggak siap, saya belum siap untuk jadi seorang bukan. Karena saya belajarnya masih nol, sudah tahu harus ada nasur yang siap, ada masalah siap, itu aja. Saya kira itu jawaban saya. Apanya sepaku siap, karena fasilitasnya disiapkan, insya Allah. Ya, pertanyaan sama saya, orangnya mau apa enggak? Tapi kalau dalam bayangan saya, dalam pandangan pikiran saya, itu di Sepaku itu ada Pak Sujailan, ada Pak Paimin, yang notabene ada Basarnas, yang notabene latar belakangnya juga ada. Apalagi Pak Sujailan, oh iya apalagi, Asrul, iya kan, saya nggak tahu yang muda-muda ini, yang sering ketemu kan hanya ini, yang muda-muda belum punya siapa, latar belakangnya siapa. Apalagi Pak Sujailan sudah pensiun, yang mempersiapkan diri untuk landing nanti di akhirat yang lebih jos, lebih mulus. Pak Sujailan
Nah, nanti dibentuk panitia, ketuanya Pak Sujailan kah, Pak Paimin, Pak Sahlan kah, atau yang muda, panitia dulu dibentuk, langkah-langkahnya bentuk, gak serta-merta, tapi sudah ada embrio, ada Sahrul, apa Sahrul kan tadi? Asrul. Moga pas sudah, biar ada 5 orang, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan itu, saling melengkapi. Ada pada potensi kok, apa? SDM ada, lahan ada, kemana? Jangan pesimis. Bismillah. Dalam perjalanan itu masalah pasti ada. Lebih sulit SMK Pak daripada pesantren. Lebih sulit SMK. SMK itu karena ada pelajaran-pelajaran keahlian. Itu loh. Kalau keahlian itu tidak ada yang menangani, berat Pak, berat. Dan itu di bawah distrik yang ada aturannya sendiri. Kalau pesantren kan ya lebih lebih sederhana, itu tidak memerlukan. Ya kita perlu Pak Kiai Asrul, Kiai Sujailan, Kiai Sahlan, Kiai Paimin, Kiai yang lain. Apa sudah ada kok? Ayo Ketua Cabang, ayo Pak Sujail, Pak Sahlan, Asrul, berkolaborasi yang muda-muda. Bismillah. Mumpung masih dikasih kesempatan. Bismillah. Mudah-mudahan ini awal daripada pertemuan kita. Kemudian. Baik, nanti mungkin dilanjutkan lagi untuk kepanitiaan khusus ya. Baik, terakhir ini ada 2 iklan. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Hadiahnya 1 buah susu bumil. Silakan nanti yang pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan materi yang disampaikan Ustaz tadi, 7S 1I plus 1T dan plus 1I. Silakan yang bisa menjawab maju ke depan. Jawab semua. 7S saja lah paling 7S. Hadiahnya cuma 2. Nanti dilanjut lagi ya.